Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia, Dubes LBBP RI untuk Iran dan Turkmenistan Roy Sumirat menyampaikan sikap resmi terkait serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Pemerintah menilai aksi militer tersebut berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam keterangannya, Kemlu menyatakan Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada meningkatnya ketegangan militer. Kemlu mendesak seluruh pihak menahan diri, mengedepankan jalur diplomasi, serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara. Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui cara damai. Kemlu menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap memfasilitasi dialog jika diperlukan. Bahkan disebutkan jika Presiden bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi apabila kedua pihak menyetujui. Kemlu juga mengimbau agar warga negara Indonesia di Iran tetap tenang mengikuti arahan otoritas setempat dan menjaga komunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia terdekat. Pernyataan kedubes Iran di Indonesia sementara itu, Kedaulatan Besar Iran di Jakarta menilai serangan Amerika Serikat dan Israel sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial. Kedubes Iran mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah atas serangan tersebut yang disebut sebagai pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional. Mereka juga berharap pemerintah dan rakyat Indonesia, termasuk tokoh politik, organisasi keagamaan, akademisi, serta media, mengecam agresi tersebut secara terbuka. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut operasi militer dilakukan untuk melindungi rakyat Amerika dari ancaman nyata Iran. Ia menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan Teheran memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menambahkan bahwa serangan gabungan bertujuan menghilangkan ancaman eksistensial dari Iran. Ia menyerukan rakyat Iran untuk bangkit melawan pemerintah mereka dan menegaskan bahwa rezim Teheran tidak boleh dibiarkan mempersenjatai diri dengan nuklir. Selamat siang waktu Iran, teman-teman media sekalian. Saya Roy Sumirat, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan. Izin secara singkat menyampaikan kondisi situasi di Iran saat ini terkait dengan adanya serangan yang dilakukan terhadap Iran oleh beberapa negara lain per pagi ini waktu Iran. Konsentrasi KBRI Teheran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran, di seluruh kota. Tercatat paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melapor diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran. Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan assessment yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI. Adapun dapat saya sampaikan, sampai saat ini sekitar waktu 2.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Adapun asesmen mengenai keamanan di Iran akan tetap dilakukan KBRI Teheran dan berkoordinasi dengan kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Update-update selanjutnya akan diberikan secara berkala melalui Kementerian Luar Negeri, khususnya melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. ببر
مع درون تمي خويا ببر Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah serangan rudal Amerika Serikat dan Israel menghantam wilayah Iran. Menyikapi eskalasi tersebut, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia mengeluarkan imbauan resmi bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak. Melalui pernyataan di akun resmi X @Kemlu_RI pada Sabtu 28 Februari, pemerintah meminta WNI untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Indonesia juga menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada eskalasi militer. Pemerintah menyerukan penghentian kekerasan dan menekankan pentingnya dialog demi menjaga stabilitas kawasan. Kemlu juga menegaskan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung sebagai mediator. Kemlu RI kemudian memberikan sejumlah arahan mitigasi bagi warga negara Indonesia di Iran dan sekitarnya. Yang pertama adalah memantau otoritas setempat dengan mengikuti perkembangan informasi keamanan dan arahan evakuasi bila diperlukan. Yang kedua, melakukan komunikasi intensif dengan memastikan nomor kontak aktif dan terhubung dengan KBRI Teheran atau perwakilan RI terdekat. Yang ketiga, menghindari lokasi strategis, jauhi objek vital atau area yang berpotensi menjadi target serangan. Dan yang terakhir, lapor diri, segera akses portal Peduli WNI secara daring untuk pendataan evakuasi darurat.
Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras serangan udara yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di negaranya pada Sabtu 28 Februari pagi waktu setempat. Pemerintah Iran menilai aksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta menyebutnya sebagai contoh nyata agresi bersenjata. Dalam pernyataan yang dikutip Al Jazeera, Teheran menegaskan serangan gabungan itu melanggar hukum internasional serta prinsip piagam PBB. Iran juga menambahkan bahwa rakyatnya selama ini menunjukkan kesabaran demi menjaga stabilitas kawasan. Namun angkatan bersenjata siap membela negara dan membuat pihak agresor menyesali tindakan mereka. Sementara itu untuk situasi di lapangan dilaporkan bahwa ledakan terdengar di Teheran dan sejumlah kota lain. Iran kemudian menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut dan langkah serupa juga dilakukan Israel, Irak, dan Kuwait. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan operasi gabungan dengan Amerika Serikat bertujuan menghilangkan ancaman eksistensial dari Iran. Ia menyuruhkan rakyat Iran untuk bangkit melawan pemerintahannya dan menegaskan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan dimulainya operasi tempur besar-besaran di Iran. Menurutnya tujuan serangan adalah melindungi rakyat Amerika dari ancaman nyata rezim Teheran. Adapun akibat konflik ini Israel dilaporkan hingga menutup sekolah, tempat kerja, serta wilayah udara sipil. Iran serta beberapa negara tetangga di Teluk juga melakukan hal serupa. Sejumlah maskapai penerbangan internasional membatalkan atau menunda jadwal penerbangan akibat eskalasi konflik. Sebagai informasi, serangan ini terjadi di tengah upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran pada Februari 2026. Washington menuntut pembongkaran penuh infrastruktur nuklir Iran, sementara Teheran hanya bersedia membatasi pengayaan uranium dengan syarat pencabutan sanksi. Iran menolak mengaitkan isu nuklir dengan program rudal yang menjadi salah satu keberatan utama Israel. ببر Ready?